Ya, kita lanjutkan kembali. Udah semua bergabung? Tadi mana Naca? Sudah, Pak. Baik ya, saya lanjut ke nanti masalah itu tinggal dicari saja referensinya. Karena kalau untuk metodenya kan ya ada beberapa metode sebenarnya kalau untuk ya. Kalau metode penelitian sih hanya dua saja, tapi kalau untuk metode pembuatan itu kan ada metode deskriptif, metode kualitatif, metode kuantitatif, metode studi pustaka, metode eksperimen. Nah, yang kalian pakai itu pasti metode deskriptif ya. Karena ini membahas sejarah, budaya dan sebagainya. Baik, saya lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Udah ada kelompok 2? Di kelompok 2 belum ada. Recording in progress. Kelompok Kami, Pak, kelompok 2, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Apakah sudah observasi lapangan dan juga sudah ke ini? Silakan dilaporkan. Kami mau ke itu, Pak, ke Santa Cecilia Paroki, ke Santa Cecilia, Pak. Ya. Cuma masih chat dosennya, chat pastornya. Lalu? Jadi belum ada observasi ke lapangan ya? Dokumentasi pun belum ada ya? Belum, Pak. Wah, ini lambat sekali Iya, kelompok Pak. 2 ini. Kapan kalian mau selesai? Seharusnya tuh observasinya sudah terjadi. Tidak menunggu misalnya wawancara. Wawancara itu kan hal yang lain begitu. Nah, kalau beberapa hari ini harus ke sana ya. Karena tidak terkejar Iya, kalian Pak. buatnya nanti itu. Nah, ya. Ini belum ada sama sekali Iya, Pak. dilakukan. Tidak ada progresnya tuh namanya. Sebenarnya ya kalian kan bisa datang setelah kuliah ke sana, ngunjungi, oh ini gedung parokinya, ngomong-ngomong dulu dan sebagainya ya. Ya kalau mau datang pas jam-jam kuliah ya pasti akan sulit. Tapi kan kita bisa membuat waktunya. Ya apalagi sekarang kan kuliah kan yang sampai Kamis. Jumat Sabtu itu kan sekretariat buka sebenarnya. Baik, kelompok 3 silakan. Sampai di mana kemajuannya? Kelompok 3? Ada kelompok 3? Kelompok 3 ada? Kami, Pak. Ya, silakan. Ada, Pak. Ya, silakan kelompok 3. Sampai sejauh mana? Kami sudah datang ke tempat paroki keluarga Kudus kemarin, Pak. Cuman kami nggak ketemu sama pastor parokinya karena pastor parokinya nggak ada di sana. Jadi kami ke ruangan sekretariat, itulah. Jadi kami ke situ. Terus yang kami wawancaranya itu orang yang kerja di situ, Pak. Dia nggak tahu apa sih sejarahnya. Jadi dia tuh kasih taunya lewat ketikan gitu, Pak. Jadi dia ngetik, dia kasih kertasnya buat kami. Dia nggak bisa jawabnya karena dia nggak tahu, tapi dia menjelaskannya pakai itu ketikannya gitu, Kak. Gitu, Pak. Jadi pas kami nanya-nanya gitu kan, dia bilang dia nggak terlalu tahu tentang sejarah gereja itu. Karena pastor parokinya nggak ada, jadi kami ke situ aja, Pak. Mengapa enggak coba tanya Pastor Greg kan? Pastor Greg kan dosen di Stakan. Dia kan juga tahu sejarahnya itu. Sebenarnya banyak dosen-dosen dari paroki keluarga Kudus itu misalnya. Mengapa kalian tidak bertanya, ya kan? Wawancara itu kan bukan hanya kalian bawa kamera atau apa, bisa bertanya, oh ini bagaimana, ini dan sebagainya. Oke. Baik. Silakan dicari referensinya tadi sesuai dengan penjelasan saya. Selanjutnya kelompok 4. Iya, Bapak. Udah sampai di mana kelompok 4? Di situ, Pak. Untuk kelompok 4 udah ada janji dengan sekretariatnya. Cuman kemarin tuh bisanya tuh katanya tanggal di hari Sabtu ini jam 9 pagi baru bisa ketemu. Ya. Jangan lupa ya. Jangan hanya wawancara saja, tapi langsung observasi, langsung ambil dokumentasi ya.
Kemudian ya dokumentasi awalnya kalian bisa cari di internet kan, banyak tuh sebenarnya. Setahu saya 11 paroki itu sudah terdokumentasikan di internet itu secara baik, baik tampak depan, tampak dalam, tampak samping, tampak kiri, dan bahkan kalau untuk gereja paroki katedral itu, kamu katedral ke apa gerejanya? Kelompok 4 itu Stella Maris Siantan, Oh, Pak. Stella Maris Siantan, ya itu udah terdokumentasi sebenarnya. Gambar-gambar foto awalnya Iya, itu ada di sekretariat paroki dan juga di tempat pastor paroki. Lalu pastor-pastor yang pertama berkarya di sana tuh ada gambarnya itu bisa minta izin dengan pastor paroki untuk diambil gambarnya. Makanya ada yang ngomong, ada yang mengambil dokumentasi dan sebagainya. Baik, selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5. Belum ada kelompok 5? Ayo, Pak. Ya, silakan kelompok 5. Ada, Pak. Mm-mm. Untuk kelompok 5 itu, Pak, masih menghubungi pastor parokinya. Terus Paroki mana? observasi sama wawancaranya Agustinus, Santo Agustinus. Oh ya. Ya. Untuk observasi sama wawancaranya minggu ini baru pergi ke sana, Pak. Minggu atau sebelum hari Minggu? Sebelum hari Minggu, hari Ya. Sabtu. Udah janji dengan pastornya. Iya, Pak. Lalu untuk dokumentasi awalnya sudah dicari di internet. Sebagian sudah ada, Pak, tapi belum cari itu referensinya. Baik, baik. Tinggal dilanjutkan saja ya. Baik, kelompok 6. Iya, Pak. Kelompok Baik, 6. Pak. Kelompok kami. Silakan. Kelompok 6 sudah, Pak. Ya. Coba jelaskan dulu sampai sejauh mana? Sudah melakukan observasi, tetapi masih mau membuat makalahnya, Pak. Buat makalahnya. Udah wawancara dengan pastornya? Paroki mana? Sama nih? ketua DPP. Paroki mana? Gereja Gembala Baik. Gembala Baik Semanggi ya. Ya, referensinya banyak tuh tersebar di internet. Tinggal kalian cari saja di situ. Ya, baik, Pak. Ya, lanjut kelompok 6 tadi sudah. Kelompok 7 ya? Ya, kelompok kami, Pak. Kami sudah ada janji dengan pastor paroki Santa Teresia Delta Kapuas. Jadi jadwal pastor parokinya itu kosong full di 1 minggu ini, Pak. Jadi udah ada janji jam 11-an di hari Jumat. Baik. Ya, disikapi saja ya, jangan lupa dokumentasinya. Baik, lanjut kelompok 8 ya. Tadi udah kan? 6, 7 udah, 8 ya. Kelompok 8. Kelompok 8. Ada orang ya? Baik, Pak. Kami kelompok 8, Pak. Ya, silakan. Kami lagi menghubungin pihak dari paroki, Pak. Belum pergi ke sana. Paroki mana nih? Tanjung Hulu, Pak. Paroki Tanjung Hulu, Santo Hieronymus. Ya, segera disikapi ya. Sepertinya referensinya banyak tuh kalau paroki Tanjung Hulu itu. Ya. Ya, Pak. Coba dikoordinasikan dengan ini juga ya. Ya, PKK 4 ya. Dikoordinasikan ya, apakah bisa atau enggak gitu. Ya, selanjutnya kelompok 9. Iya, Pak. Kami dari kelompok 9 itu kemarin saya sudah konfir sama sekretariat, tapi orang sekretariat tuh bilang kurang terlalu tahu tentang sejarah dari gereja Bunda Maria Jerujo, dan akhirnya kami diarahkan untuk ngomong sama ketua DPP-nya, dan kami kemarin juga udah buat janji sama ketua DPP-nya mau ketemu hari Jumat ini. Ya. Ke pastor parokinya udah? Sudah, Pak. Kemarin juga udah nanya. Katanya kan sebenarnya mau langsung itu ke pastor paroki dulu baru ke DPP, tapi kata pastor parokinya kalau memang mau ke DPP dulu juga enggak apa-apa katanya. Ya. Nanti pastor parokinya tinggal melengkapi apa yang kurang gitu. Baik. Karena pastor parokinya itu kebetulan
ada masih tinggal di Biara ya, pastor paroki sebelumnya, pastor paroki yang baru juga ada di situ, pastor paroki sebelumnya ada di situ. Jadi kalian bisa wawancarai langsung karena tidak jauh dia dari Biara SPD-nya itu. Baik, Pak, kelompok 10. Kelompok 10. Kelompok kami, Pak. Mm-mm. Kemarin tuh kan saya kan sudah menghubungi dari sekretariat paroki MPD, tapi tuh sampai sekarang itu belum ada konfirmasi dari mereka. Chat saya cuma direct aja. Ya, makanya nanti coba langsung observasi langsung saja ke sana. Siapa tahu di sekretariatnya bisa jumpa dan merekomendasikan orang-orang yang bisa diwawancarai ya. Selanjutnya Ya, kami juga rencananya itu mau berangkatnya hari itu sama anak PKK 4. Ya, baik. Nah, itu lebih baik saja, kolaborasi saja ya. Ya, selanjutnya kelompok 11, paroki mana? Katedral ya? Iya. Ya, Mungkin Sabtu depan kali Pak kami turun ke Sabtu ini. Sabtu depan. Sabtu ini kali. Salah ngomong Pak. Iya, untuk paroki katedral ini tidak susah nih. Kemarin di PKK 4 langsung dikasih buku referensinya oleh pastor parokinya. Sebenarnya bisa langsung pergi ke sekretariatnya kan begitu. Ya, belum. Karena kami belum itu juga Pak, belum menghubungi pihak dari katedral. Ya. Jadi rencananya tuh hari Sabtu mau turun. Baru mau turun ya hari Sabtunya. Ya, semoga terkejar. Iya, Ya. Pak. Ada yang belum saya tanya kelompoknya. Udah semua ya? Udah, Pak. Baik. Ada pertanyaan lain selain ini? Ya, Pak. Saya mau nanya. Iya, silakan. Jadi kan Bapak bilang pakai alma mater atau ATM gitu kan, Pak. Jadi pas wawancara kemarin kami tidak pakai alma mater, Pak. Kami pakai baju angkatan, Pak. Ya, dilayani enggak? Dilayani karena juga sebelumnya ada komunikasi dengan pastor paroki. Ya. Enggak masalah, yang penting dilayani. Tapi kan dokumentasi kan lebih menarik kalau kalian pakai alma mater ya. Dokumentasi berempatnya atau bertiganya ya di depan gerejanya kan. Nah, lalu kalau dengan alma mater itu kan berarti kan kita menjadi resmi begitu. Ya kalau memang dia mau diwawancarai tanpa kalian pakai alma mater ya puji Tuhan, enggak masalah. Tapi biasanya kan mereka butuh kejelasan kan. Nah, jadi seperti itu. Karena baju angkatan itu kan juga, Pak, ada menunjukkan identitas kita setakat, Pak. Ada logonya juga. Bisa, enggak masalah. Tapi kalau udah pakai alma mater itu biasanya tetap rata-rata sih kalau misalnya penelitian-penelitian itu supaya resmi itu, makanya biasanya kalau orang penelitian itu kan dia menggunakan baju, ada baju lab, ada baju lapangan ya. Karena itu tujuannya. Kalau baju-baju yang sifatnya yang mereka sudah kenal ya enggak masalah sih. Yang selama kalian bisa memposisikan diri. Karena biasanya kan kalian akan berjumpa dengan banyak orang. Security-nya, satpamnya, ini dari mana dek? Kan ini. Nah udah janji ndak? Ya itu kan kalau kita pakai alma mater, oh ini dari stakannya. Oh iya mereka tahu kan. Paling satu jak nunjukkan KTM. Ada KTM-nya, ya kartu tanda mahasiswanya, ya aman kan begitu. Tapi kalau kita datang, ya kan, dia tahu sih baju angkatan. Tapi lebih formil menggunakan alma mater. Ya, tapi kalau itu bisa diterima, ya tidak masalah. Ya untuk masalah baju sih memang standarnya begitu. Pak, ada lagi, Pak? Ya silakan. Untuk foto di depan gereja itu wajib ke, Pak? Ya bagaimana? Ya sebaiknya harus ada lah. Kalau memang kalian mau menjadi seorang peneliti kan, atau mau menjadi penulis kan. Ya kata wajib itu kan begini. Kita kan membuat momen. Bisa sih kalian hanya ambil saja foto. Di internet banyak fotonya. Lalu kalian crop, tapi kan lucu begitu. Kalian foto di stakan, kalian crop, lalu nampak benar cropnya itu kan di depan gereja. Ngapa enggak langsung foto gitu ya. Nah makanya biasanya sebelum kita turun ke lapangan, observasi itu, kita buat namanya tuh jadwal kita, schedule kita, rundown kita tuh. Kita datang, foto dulu. Biasanya kalau kita ngomong lupa. Udahlah, enggak penting kan begitu. Ya untuk kelompok-kelompok yang lain nih silakan ya.
Nah, kalau yang lalu lupa gitu fotonya, mana foto orisinal kita kan begitu. Yang namanya kita juga meneliti sejarah gereja atau sejarah gereja paroki kan. Nah, itu. Ya. Dianjurkan untuk bisa gimana? Kami kemarin itu cuma ambil foto-foto gerejanya ya Pak. Tapi kami yang berfoto di depan tuh nggak ada gitu. Nah itu bagi kelompok yang belum turun ke lapangan ya diambil. Untuk kegiatan apapun kalau kita nanti misalnya PPL atau apa itu tetap harus ada foto kita. Misalnya kita selfie saja di depan itu kan. Jangan sampai momennya tuh hilang gitu. Kalau kita dimanapun kita berada, tetap kita harus mendokumentasikan diri kita. Penting tidak itu? Penting. Misalnya kita pergi ke suatu daerah kan, penelitian jauh nih. Papua misalnya. Tiba-tiba kita tidak berfoto di situ. Kan sayang begitu. Kayak kita pergi ke Santo Fidelis Sambawang kan cukup jauh. Buang bensin, buang tenaga, tiba-tiba kita kok ngapain lalu tidak kita ambil ya foto bersama. Nah itu penting ya. Untuk yang belum keturun ke lapangan tuh ya ambillah foto sebanyak-banyaknya. Ya masalah nanti dipakai atau enggak itu kan kalian bisa pilih-pilih. Tapi kan kalian punya yang namanya documentary file ya nanti untuk kegiatan lainnya lagi. Bisa jadi foto-foto itu bisa menyusun penulisan karya tulis ilmiah yang lain nanti. Nah begitu. Ada lagi? Kelompok yang lain? Kelompok 6 juga kemarin cuma foto di pintu sucinya Pak. Kalau di depan gerejanya tidak ada. Oh gitu. Udah melewati Iya, pintu Pak. ano. Ketua DPP-nya ngajak foto di gerbang suci. Nah, syukur ketua DPP yang ngajak. Ngapa mahasiswanya? Biasa kan kalian lebih narsis daripada orang tua, ya kan? Ini malah ketua DPP-nya atau pastor parokinya yang ngajak foto. Hah? Mau foto di dalam, dia bilang lebih bagus di gerbang suci, soalnya itu yang terkenal, Pak. Ya, itulah. Tidak masalah foto di depan gerejanya, ya kan? Kalau foto di dalamnya kan mungkin ya butuh izin tertentu kan, karena mungkin keamanan dan sebagainya atau dikunci oleh security ya. Tapi kalau foto di depannya kan sayang begitu. Ya ketika udah kita sampai di gerejanya kita tidak ambil foto-foto begitu. Nah, itu dokumentasi ya. Saya tidak tahu kalau kalian nih padahal HP ada masing-masing kan bisa foto selfie. Kalau kawan yang tidak mau, tetapi tetap harus foto lah. Jadi masih yang lainnya. Baik, kita akan asistensi selanjutnya ya. Saya harap semuanya sudah turun ke lapangan observasi dan mudah diolah ya. Bab 1, bab 2, bab 3-nya referensinya tadi saya sudah sampaikan. Carilah referensi sebanyak-banyaknya di internet ya kan karena catatan-catatan itu banyak kok. Cuman kita saja yang produktif dah. Bahkan kita bisa mengambil referensi, bisa jadi itu penelitian orang ya, itu yang disebut dengan mengambil elemen sekunder ya atau kita bisa ngambil dari jurnal, artikel orang, atau ensiklopedia, itu namanya referensi sekunder, atau buku teks dan sebagainya yang menyangkut itu. Ya, saya pikir sekarang tuh tidak terlalu sulit, karena referensi itu terbuka di internet ya. Kalau dulu kita cari buku-bukunya tuh sulit sekali, sekarang buku-bukunya itu sudah sangat gamblang ya, tinggal kita cari, ketikkan saja, cari, dapat ya. Baik, kalau tidak ada kita selesaikan sampai di sini untuk asistensi yang pertama. Semoga dapat diselesaikan observasi lapangan dan wawancaranya. Terima kasih untuk kehadirannya. Bagi yang tidak hadir nanti tolong di WA-kan saja Japri ya, Naca ke saya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami telah ada yang turun ke lapangan, ada yang telah observasi, ada yang telah wawancara, dan juga ada yang telah mulai untuk menulis makalah ini. Semoga makalah ini berguna bagi tumbuh kembang iman kami dan yang paling utama pengembangan sejarah gereja, terutama sejarah gereja di paroki-paroki yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudari kami akan beristirahat, lindungi dan sertailah kami selalu. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. 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 Selamat malam. Yo, malam. Selamat malam, Pak. Yo, malam. Malam. Selamat malam, Pak. Malam. Malam Pak.
Semangat malam. Pak. Yo, malam. Yo. Ya, Pak. Kasih Pak. Yo, sama-sama. Pak, bentar ya, Pak. Yo, out.